Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Konawe Selatan yang kami hormati Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Konawe Selatan yang kami hormati Forum yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Desa Dangula dan Ketua Pengurus Cabang PKK Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 dengan tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Raya, Kamis 5 Oktober tahun 2023. Selamat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat. Bahwa bagi mereka ada pahala yang besar dan sesungguhnya orang Kita
AMDK, Sekretaris Hasniatin SE, Wakil Sekretaris 1, Jumiati Jaya SPDI, Wakil Sekretaris 2, Lisna SHI, Bendahara Nur Wahida SE. Bidang-bidang: 1. Bidang organisasi dan kelembagaan, Ketua Hartini SPD, Anggota Rosdiana SPD, Puji Astuti SPD NPD. 4. Bidang sosial dan kemasyarakatan, Ketua Tinartin SPD, Anggota Juhora SPD, Yuntini. 5. Bidang usaha dan pemberdayaan ekonomi, Ketua Narwiyah SPD, Anggota Aisyah SPD, Haryanti Anwar. 6. Bidang kerjasama, Ketua Suleha Esos, Anggota Suharni SPDI, Nurul. Bidang kesehatan, Ketua Mawartin Moita SSI, Anggota Ika Merdekawati AMK, Justin SPDI. 2. Kecamatan Andoolo, periode 2023-2028. Dewan Pembina: 1. Camat Andoolo, 2. Sekretaris Camat Andoolo, 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Andoolo. Dewan Penasehat: Kepala KUA Kecamatan Andoolo, SPD, Bendahara Samsiar Meriawati SPD. Bidang-bidang: 1. Bidang organisasi sosial dan sosial, Ketua Susianti, Anggota Junarti Agus. Bidang kelembagaan, Ketua Junati Salman SPD, Anggota Harlini Esos. Bidang dakwah dan keagamaan, Ketua Haja Jamila, Anggota Sunarsi Toseku. Bidang pendidikan dan pelatihan, Ketua Dewi Aspita SPD, Anggota Satmawati SPD. Bidang sosial kemasyarakatan Garing Muawana, Ketua Dian, Anggota Suryani. Bidang usaha dan kerjasama. 3. Kecamatan Andoolo Barat, periode 2022-2027. Dewan Pembina: 1. Camat Andoolo Barat, 2. Kepala KUA Kecamatan Andoolo. Tati SPD, Suniati SPD, Roslina SPD. Bidang sosial dan kemasyarakatan, Ketua Mukaena, Anggota Iis Sukmawati, Siti Aryanti, Miswanti, Sumija, Dewi. Bidang dana dan usaha, Ketua Liana SPD, Anggota Nenek Elisdar, Emi Hasmayati, Cahya Rani, Hasrian. Bidang dakwah dan penerangan, Ketua Aminah Aida SHI, Anggota Darumi SHI, Ice Prastika, Eva Ningsi, Sri Mulyani. Bidang pendidikan dan pelatihan. Bidang kesehatan dan kesejahteraan, Ketua Haja Rahmawati SK, Anggota Windasari, Suharni, Tasriani, Rahma Dewi Sukmawati SKN. Salah aja. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, saya Ketua BKMT Kabupaten Konawe Selatan dengan resmi melantikan dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus cabang BKMT Kecamatan berdasarkan keputusan pengurus daerah BKMT Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Ketua Haja Nuril Surudin. Penandatanganan berita acara pelantikan. Tapi
penyematan PIN BKMT secara simbolis. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada yang terhormat Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Konawe Selatan disilakan kembali ke tempat. Kepada seluruh pengurus cabang BKMT yang baru saja dikukuhkan disilakan kembali ke tempat. Berkenankan dan izinkan saya selaku Ketua BKMT Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan selamat datang, terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara pembukaan Jambore BKMT yang dirangkaikan dengan pengukuhan 13 cabang pengukuhan pengurus 13 cabang BKMT Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan. Acara hari ini merupakan program kerja BKMT Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Olehnya itu, dengan kegiatan ini saya mengharapkan BKMT Kabupaten Konawe Selatan dapat menghasilkan kinerja positif dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas diri sesuai dengan ajaran agama Islam. Bapak Bupati Konawe Selatan yang kami hormati, sebelum sambutan ini saya akhiri beberapa terkait dengan sambutan ini kiranya dapat menjadi perhatian bersama. BKMT dapat menjadi mitra pemerintah, pembangunan sinergi dalam pembangunan, terutama pembangunan mental, spiritual masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menuju desa maju ponsel hebat. Melalui kesempatan ini kami mengharapkan Bapak Bupati untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Jambore BKMT Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2023 kepada Bapak Haji Surunudin Dangga STMI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati undangan yang sama-sama mulia. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan agenda ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang berkenan hadir pada acara hari ini dalam rangka pelantikan dan pembukaan dan
Jambore BKMT tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Kalau saya mencermati tadi ibu-ibu yang baru dilantik, semuanya adalah unsur cendekiawan. Ada yang dari tokoh-tokoh pendidik, ada tokoh-tokoh dari kesehatan, jadi sehingga menambah keyakinan kita bahwa BKMT ini adalah mitra yang pas untuk pemerintah nasional dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia. Karena ibu-ibu ini cukup berperan, khususnya untuk pendidikan putra-putri masa depan bangsa, masa depan Konawe Selatan. Ini adalah dituntut peran-peran kita semuanya. Karena kita mempersiapkan bukan untuk hari ini, bukan hanya untuk periode saya menjadi pimpinan daerah. Bukan. Kita mempersiapkan generasi depan. Di Konawe Selatan ini alhamdulillah, pembinaan keagamaan saya rasa ya luar biasa. Karena pondok-pondok pesantren tidak perlu kita jauh-jauh kemana-mana, ada semua sini. Terima kasih para pimpinan kiai. Gontor saja putra-putri luar biasa. Jadi ini merupakan kebanggaan kita. Itu adalah karena komitmen pimpinan daerah bagaimana mempersiapkan generasi kita ke depan untuk Konawe Selatan. Jadi kalau kita bangga dengan daerah kita, mari kita persiapkan generasi. Ini sudah zaman baru ini sekarang. Anak-anak muda kita sekarang kurang lebih 60%. Yang lansia, yang tua-tua ini kurang sedikit, sudah tinggal sedikit. Yang muda-muda ini. Nah inilah, kalau yang muda-muda ini kita persiapkan dari segi pendidikannya, dari segi akhlaknya, sehingga harapan ke depan daerah kita insya Allah. Itulah yang selalu diharapkan dalam undang-undang kesejahteraan rakyat masyarakat. Sejahtera itu bukan hanya segi ekonomi, tapi sejahtera lahir batin. Inilah yang kita idam-idamkan. Jadi BKMT ini kita harapkan ini bisa berperan lebih jauh lagi dan berkolaborasi, berkoordinasi semua. Saya bayangkan kalau kita menangani kemiskinan, menangani stunting, ini semua sangat mudah. Kalau terkoordinasi dengan baik, pengurus PKK, pengurus BKMT, pengurus apalagi semua ada di desa-desa. Kondisi kita sekarang ini lagi tidak terlalu membaik karena ini cuaca, karena El Nino. Sekarang suasana panas luar biasa. Tentu akan banyak masalah kesehatan, masalah pertanian, itu menjadi masalah. Jadi kita harapkan ibu-ibu BKMT bisa berperan di desa-desa ini bagaimana kita sama-sama menghadapi kondisi alam seperti ini. Kemungkinan ya panen banyak yang gagal. Ini mari kita hadapi bersama, memberikan pemahaman masyarakat. Hidup ini bukan hanya beras, masih banyak
makanan-makanan yang bisa kita gunakan di Konawe Selatan ini. Ini adalah peran-peran kita semua. Kedepan kita harapkan masing-masing kecamatan ini, saya melihat yang ada pengajian bulanannya baru beberapa kecamatan. Terima kasih yang sudah aktif. Tapi yang belum masih ada. Jadi kita harapkan supaya jangan pengurus itu hanya namanya pengurus, harus ada aktivitasnya. Biar masyarakat rasakan kehadiran kita. Di sana di kampung-kampung masih banyak anak-anak kita yang masih buta dalam baca Al-Quran misalnya. Dan terima kasih banyak dulu BKMT yang membuka pengajian-pengajian secara gratis. Nah, ini perlu kita sebarluaskan semua. Tentunya sebaiknya memang anak-anak kita dasarnya dimasukkan di pondok pesantren dulu, supaya teruji di sana. Dari segi disiplin, akhlak, dan juga ilmu. Jadi saya mengajak ibu-ibu semua, tidak usah ragu-ragu anak-anaknya itu dititipkan di pondok-pondok pesantren. Kalau pondok pesantren dulu itu kan kerjanya hanya mengaji saja. Sekarang segala ilmu sudah diajarkan di sana, sudah menyesuaikan. Kalau undang-undang sekarang sudah mendorong kesamaan kita. Pendidikan masyarakat itu sudah termasuk pondok pesantren. Jadi dimanfaatkanlah di Bapak Ibu sekalian, agar organisasi kita ini bisa bersinergi, berkelanjutan. Selesai pengurus, muncul lagi muda-muda yang lebih bagus lagi hafidznya, lebih bagus lagi ilmunya. Itu yang kita harapkan. Tapi itu kadang-kadang kita ini masih ada tradisi, wah nanti ngurus ini agama kalau sudah mulai tua-tua, wah ini sudah dekat-dekat katanya. Akhirnya ya terlambat. Macam saya dulu itu kalau suruh pergi mengaji ya dipaksa-paksa, bukan kesadaran. Akhirnya apa? Bacaannya tidak pernah bagus. Jadi kalau anak kita sekarang, saya mengajak ini peran-peran kita semua untuk mendorong kita khususnya umat Islam ini ya kurang lebih 95% di Konawe Selatan ini harus kita berperan. Maju mundurnya di Konawe Selatan ini ya peran kita ini luar biasa, harus sekali lagi. Jadi selamat bagi tadi para pengurus tadi yang dilantik untuk melaksanakan amanah tugas-tugas kita ke depan. Sekali lagi mari kita mempersiapkan generasi kita ke depan, generasi yang berakhlak, pemahamannya bukan hanya Islam KTP, tapi dia pahami. Akhirnya setelah saya pelajari kenapa biasa timbul aliran-aliran yang dikatakan sesat, karena pemahamannya kosong. Begitu ada orang yang isi, biar tidak sesuai, percayalah dia. Tapi kalau dasarnya bagus, insya Allah. Jadi kita mulai rasakan sekarang dengan kemajuan-kemajuan bangsa kita, kemajuan-kemajuan daerah kita sudah mulai rasakan bahwa peran-peran spiritual ini sangat penting. Di Amerika sana sekarang ini banyak orang sudah capek karena kayanya apa semua. Jadi kembali mau cari hidup sengsara, cari ketenangan. Karena dengan material dia tidak bisa tenang. Akhirnya mulai belajar
kembali ke spiritual, ke tokoh-tokoh agama. Makanya di negara-negara barat itu kenapa perkembangan Islam itu sangat besar. Di Inggris saya sekarang sudah 2 wali kota umat muslim. Padahal yang pilih ini bukan umat muslim. Karena umat muslim itu bisa menunjukkan kepada masyarakat keadilan, kejujuran, akhlak yang bagus. Kita selalu bersyukur, tidak harus munculkan kesombongan dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya harapan konsep desa maju ini di Konawe Selatan ini kita harapkan. Desa yang maju pendidikannya, desa yang maju infrastrukturnya, desa yang pelayanan pemerintahnya bagus, tentunya desa yang sejahtera dan berakhlak. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Kalau desa-desa kita terbentuk seperti itu, insya Allah kita tidak akan ada masalah-masalah yang terjadi. Sekarang yang perlu kita waspadai ini, Konawe Selatan ini setelah saya cek di kepolisian, apa masalah-masalah kita yang besar? 1, narkoba. Kedua, penganiayaan. Kenapa terjadi penganiayaan? Mabuk. Ini semua larangan agama karena mabuk. Ketiga, kalau sudah stres, lari ke obat. Keempat, ya pelecehan-pelecehan di mana-mana, anak-anak kecil, apa semua. Nah, ini menjadi tantangan kita semua, bagaimana menjaga ini. Jadi organisasi BKMT ini bukan hanya untuk hanya spesial mengurus pengajian, bukan. Kita harus berperan dalam kehidupan masyarakat, pembinaan mental anak-anak kita, bagaimana kehidupan spiritual lebih bagus. Dan sekali lagi, ketenangan hidup ini hanya bisa kita capai apabila kita istiqomah. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan. Sehingga beban pekerjaan kita akan rasa ringan saja semuanya. Karena ini adalah amanah yang kita harus jalani. Jadi saya selalu mengajak semua organisasi kita Konawe Selatan, kalau kita berperan semua, insya Allah. Bupati ini hanya merupakan memikirkan saja kira-kira langkahnya apa. Tapi yang terpenting adalah kerjasama kita semua, kolaborasi kita semua dari unsur masyarakat, apalagi kita ya termasuk Indonesia Mini. Makanya saya selalu larang itu kalau ada ini mau musim politik lagi, pergi berkampanye, nah ini pilih putra daerah. Semua putra daerah di sini, tidak ada lagi yang begitu. Semuanya sudah lahir di sini. Jadi kita tidak boleh lagi berpikir seperti terlalu sempit kita. Tapi kalau kita menyatukan persepsi kita secara baik, inilah menjadi kekuatan yang Konawe Selatan hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi atas peran ibu-ibu. Dan hari ini juga ada lomba-lomba. Nanti juaranya akan saya kasih hadiah umroh. Dan siapa yang juara? Yang juara dan bagus. Kemarin waktu Covid kita berhenti dulu umroh. Sekarang sudah terbuka, Pemda membuka lagi. Kita menyiapkan kembali. Iya. Karena itu
Jadi sekali lagi selamat melaksanakan Jambore ini. Salah ke depan program masyarakat kita ini kita tingkatkan lagi, karena 2 tahun kemarin kita karena COVID hanya urus penyakit. Nah, itu kita bisa dengan dari COVID itu kita bisa menganalisa. Itu kalau Tuhan menguji kita, itu hanya soal kecil. Kemarin COVID hanya soal flu saja. Dunia guncang. Itu kalau kita mau cermati ya inilah. Ini baru uji kita sedikit ini. Hanya flu guncang dunia. Sampai ekonomi sekarang ini masih seperti itu. Itulah menyadarkan kita semua. Dengan COVID ini banyak kita melakukan perubahan. Jadi harapan saya dengan Jambore ini ya pelaksanaannya untuk lebih giat lagi masyarakat Konawe Selatan, apalagi dengan pengurus tadi saya dengar ada SPD, ada master, ada yang dari kesehatan, dari apa semua, SPDI dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa BKMT tingkat kecamatan ini adalah organisasi kita terdepan untuk dapat melihat, kita dapat berkolaborasi semuanya. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Jambore BKMT Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Pandolo tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata, sambutan ini mengena di hati. Secara simbolis oleh Bupati Konawe Selatan kepada Ketua Dewan, Hakim Juri dan Panitera. Kepada Bupati Konawe Selatan, dengan hormat kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan kepada Dewan Hakim Juri Panitera yang baru saja diumumkan, kami